Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fadilah. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Pinocchio untuk boneka kayu. Suatu hari, saat di dalam hutan, ibunya menemukan kayu yang tepat untuk membuat bonekanya. Ini kayu yang aku cari, aku akan membuat dongeng yang indah dengan boneka ini. Gebeta pun membawa kayunya untuk tempat kerjanya. Setelah pulang rumah, dia menaruhnya ke meja, lalu mulai mengukur. Tiba-tiba, tidak disangka ada muncul suara dari kayu tersebut. Gebeta pun berpikir, mungkin dia salah dengar. Dia melanjutkannya lagi. Namun, muncul lagi suara sama. Aku pasti sudah sangat tua. Aku sering mendengar suara-suara. Setelah melanjutkannya, pertama membentuk kepala boneka tersebut sampai tangan dan kaki. Setelah selesai, esoknya dia menarik ke kursi. Lalu mulai menyapu. Setelah menyapu, tiba-tiba ada suara lain. Halo, dia bertemu sekeliling. Tidak ada siapa-siapa kembali boneka itu. Dia pun lanjutkan menyapu. Tapi tiba-tiba ada suara lagi yang sama. Halo, dia meloncat dan mulai menari. Dia begitu kaget dan melihatnya bisa melompat dan menari. Kenapa kamu bisa? Jadi aku sama boneka kayu. Saat itulah dia menganggap boneka kayu itu menjadi anak sendiri. Dia memberi nama Pinocchio. Tiba untuk keesokan harinya, dia menyekolahkan Pinocchio untuk bersekolah. Namun sayangnya, Gebeta tidak mempunyai uang. Dia pun terpaksa menjual bajunya sendiri. Setelah menjual bajunya, Gebeta memberikan uangnya kepada Pinocchio, lalu dia berjalan sendirian. Lewat toko, lewat di pasar, sampai ke toko tersebut, dia tertuju oleh sirkus. Dia pun masuk ke sana, tapi tidak diberi oleh paman. Dia bilang, mana uangmu? Pinocchio berpikir ambil uangnya dari saku untuk memberikan itu. Pinocchio lari ke dalam dan ke panggung, lalu dia menari. Tapi ada badut di atas itu yang menggerakkan boneka yang lain. Badut itu tertuju oleh boneka kayu yang bisa berjalan dan melompat sendiri. Dia pun berjahit untuk membunuh Pinocchio. Setelah dikurung, Pinocchio sedih dan menyesal. Kenapa aku dikurung? Lepas itu peri muncul untuk menyelamatkan dia dan mengeluarkan Pinocchio dan mengembalikan uangnya. Setelah mengembalikan uangnya, Pinocchio pun kembali berjalan membeli toko peralatan sekolah. Setelah ada rubah jahat yang ingin menghadangnya. Berikan uangmu, aku akan menanam ini dan akan membuat uang jadi besar. Kamu bisa membeli ini apa saja. Pinocchio dengan penasaran dia mengembalikan uangnya lagi ke rubah tersebut. Rubah dan teman-temannya tertawa terus berlari ke semak-semak. Pinocchio terdiam, tidak lagi beri. Kenapa kamu? Pinocchio, saya tidak apa-apa beri. Beri tanya, kenapa uangku habis? Pinocchio berbohong lagi dan beri itu memanjangkan hidungnya. Lalu Pinocchio, kenapa hidungmu sangat panjang? Beri karena kamu bohong. Coba sebutkan lagi kenapa bohong. Dia pun berbohong lagi dan makin panjang. Setelah itu dia berjalan lagi, dia balik itu mengembalikan uangnya, lalu dia berjalan, terus dia bertemu badut yang di sirkus tadi, terus berlari-larian. Dia tersangka, setelah berlari-larian, tidak dapat sudah ditangkap oleh si badut itu, lalu didorong ke dasar laut. Lepas itu si Pinocchio tidak tenggelam, namun dia bisa mengambung karena dia hanya kayu. Pinocchio bilang, wah aku bisa mengambung. Ini karena aku kayu. Dia berjalan dan berenang. Tiba-tiba ombaknya itu makin besar, lalu menenggelamkan Pinocchio dan dimakan oleh paus. Setelah itu, Gebetto yang duduk di kursi lama-lama menunggu Pinocchio keluar dan mencari Pinocchio sampai ke dasar laut. Dia bilang, Pinocchio,
Dia bertanya kepada nelayan, apakah kamu melihat Pinocchio? Tidak. Dia bertanya lagi ke teman nelayannya, apakah kamu melihat Pinocchio? Ya, tentu saja. Pinocchio telah didorong oleh penjahat. Lalu dia naik oleh kapal nelayan itu, boleh tak? Naik? Ya, tentu saja. Dia pun mencari Pinocchio, lalu ambil berenang. Berenang tapi naik kapal. Nah, pas itu tidak ombaknya itu makin besar dan menenggelamkan si Gebeto. Lalu bersamaan mereka berdua dimakan oleh laut. Setelah itu Gebeto mencari Pinocchio di dalam paus. Pinocchio. Setelah itu bertemu dan Pinocchio menangis. Mereka mendapatkan Pinocchio lalu berpelukan. Lepas itu peri muncul dan menyelamatkan para mereka juga oleh tongkat ajaib peri. Sudah muncul di rumah, lalu mereka sudah sampai di rumah, lalu keesokan harinya saat Pinocchio tidur, diam-diam saat malam peri menyelamatkan si Pinocchio berubahnya seperti laki-laki biasa. Setelah keesokan harinya, Pinocchio terbangun, lalu dia lari ke Geppetto bahwa dia sudah jadi laki-laki biasa. Geppetto pun kaget, lalu berpelukan. Ceritanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi